Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Kong Moyu pun dipenggal. Namun anehnya, dia belum mati. Kepalanya melayang di depan Chu Feng, dan dia tertawa terbahak-bahak dan mengejek. Bodoh-bodoh, aku adalah seorang abadi sejati. Tubuh aku abadi dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika kamu akan memenggalku, kamu tidak akan bisa membunuhku, ucap Kong Moyu. Siapa yang mengatakan bahwa aku akan memenggalmu untuk membunuhmu? Tanya Chu Feng. Lalu mengapa kamu memenggal aku? Tanya Kong Moyu sambil mengerutkan keningnya. Dari kata-kata Chu Feng, dia merasa was-was. Jangan cemas, kamu akan tahu nanti, balas Chu Feng sambil terkekeh. Saat berikutnya, tangannya yang lain menusuk ke dalam dantian Kong Moyu. Cih, itu percuma saja. Aku seorang abadi sejati. Bahkan jika kamu menghancurkan dantian aku, kamu masih tidak akan dapat menghancurkan kultivasi aku, ucap Kong Moyu. Kong Moyu berpikir bahwa Chu Feng akan melakukan sesuatu padanya. Namun setelah melihat bahwa apa yang dilakukan Chu Feng masih praktik umum, ia mulai mengejek Chu Feng lagi. Hanya abadi sejati lainnya yang tahu, seberapa kuat mereka sebenarnya. Dengan demikian, Kong Moyu sangat yakin bahwa metode Chu Feng tidak akan bisa membunuhnya. Setelah memikirkan itu, dia menjadi sangat percaya diri. Setelah semua, Chu Feng hanya bisa menghadapi mereka dengan mengandalkan persenjataan iblisnya. Namun, tetap saja bahwa dia adalah seorang immortal sejati. Sementara Chu Feng memiliki demon armament, tapi dia tidak memiliki kultivasi. Dengan demikian, Kong Moyu merasa bahwa Chu Feng mungkin belum tentu bisa membunuhnya. Namun demikian, Chu Feng benar-benar mengabaikan Kong Moyu. Sebagai gantinya, dia pun berkata, "Ratuku, apakah kamu ingin melihat seperti apa rasanya energi sumber True Immortal?" Tanya Chu Feng. Secara alami, kata-kata Chu Feng dimaksudkan untuk si ratu. Hanya saja, dia tidak mengucapkan kata-kata itu di dalam hatinya, melainkan mengucapkannya dengan keras. Jadi semua orang, termasuk Kong Moyu, mereka mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. "Oh, tentu saja dong," jawab si ratu. Si ratu mengangguk berulang kali dengan gembira. Dia bahkan tanpa sengaja menjulurkan lidah kecilnya untuk menjilat bibirnya yang seksi. Ini benar-benar pemandangan yang menggemaskan dan mempesona. Bagaimana mungkin dia tidak ingin merasakan sumber energi seorang True Immortal? Hahaha, jadi kamu ingin roh duniamu memperbaiki sumber energiku? Chu Feng, ini bukan berarti aku memandang rendahmu. Jika kamu seorang immortal sejati, maka kamu mungkin saja bisa mencapai itu. Namun, kamu hanya mengandalkan kekuatan iblis persenjataan untuk dapat melawan aku sekarang. Apa yang membuat kamu berpikir kamu dapat menyaring energi sumber aku? Kamu seharusnya tahu, bahwa aku abadi sejati. Tubuhku ini berbeda dari manusia biasa. Dengan hanya kultivasi setengah marsial leluhur kamu, kamu bahkan tidak akan tahu di mana energi sumber aku, ucap Kong Moyu mengejek Chu Feng lagi. Oh, begitukah? Balas Chu Feng dengan tertawa. Lalu kemudian, dia berkata, "Bukan di sini," ucap Chu Feng. Bas-bas. Begitu suara Chu Feng mendarat, kekuatan isap yang tak terbatas dikeluarkan dari telapak tangan Chu Feng dan menyelimuti tubuh Kong Moyu. Menjerit. Saat berikutnya, Kong Moyu mengeluarkan teriakan yang tak tertandingi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu mencapai ini? Tidak, teriak Kong Moyu. Segera, Kong Moyu menggeram tidak karuan. Alasan untuk itu adalah, karena sumber energinya sedang disempurnakan oleh Chu Feng. Tidak hanya aku dapat menemukan energi sumber kamu, tapi aku juga dapat membiarkan kamu dalam kesakitan begitu banyak, sehingga kamu berharap kamu mati, senyum Chu Feng semakin tebal setelah dia berkata. Hanya saja, bukan hanya senyum Chu Feng yang aneh, tapi itu juga sangat menyeramkan. Chu Feng belum pernah memiliki senyum seperti itu di wajahnya sebelumnya. Seolah-olah, ini bukan Chu Feng sama sekali. Berhenti, teriak Kong Moyu. Wajah Kong Moyu berubah bentuk, dan bahkan wajahnya mulai menggigil. Tidak hanya energi sumber immortal sejatinya disempurnakan oleh Chu Feng, tapi ia juga menderita rasa sakit yang belum pernah ia derita sebelumnya. Rasa sakit semacam itu terasa sangat tak tertahankan baginya.
Kamu ingin aku berhenti? Mohon maaflah padaku, kata Chu Feng. Itu sudah jelas, Kong Moyu tidak ingin meminta maaf pada Chu Feng. Jadi, dia mengepalkan giginya dan tidak berkata apa-apa lagi. Chu Feng tampaknya sudah mengharapkan reaksi Kong Moyu ini. Dia masih tersenyum sambil terus menatap Kong Moyu, dan seolah-olah dia sedang menunggu Kong Moyu menyerah. Pada saat itu, semua yang hadir dibuat tertegun. Mereka bingung bagaimana tepatnya Chu Feng bisa mencapai itu, dan bagaimana dia bisa membawa Kong Moyu merasakan kesakitan yang luar biasa. Karena bagaimanapun, Chu Feng menggunakan kemampuannya sendiri, dan bukan iblis persenjataan untuk menembus ke tubuh Kong Moyu. Mungkinkah Chu Feng tidak membutuhkan Demon Armament, dan memiliki kekuatan semacam ini sendiri? Pikir Kong Moyu. Wajah Kong Moyu bertambah dan semakin terdistorsi, dan ekspresinya juga berubah tanpa henti. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan menggunakan suara yang bahkan lebih gemetar, dan lebih lemah untuk mengatakan, Aku minta maaf, tolong ampuni aku, ucap Kong Moyu. Kong Moyu mulai benar-benar meminta maaf pada Chu Feng. Pada saat itu, Kong Yuehua, Kong Sunlian, dan yang lainnya juga dibuat tertegun. Mereka sudah mengenal Kong Moyu sejak mereka masih anak-anak, dan tahu bahwa dia selalu menjadi individu yang sangat keras kepala. Mereka belum pernah melihatnya memohon maaf kepada seseorang. Namun sekarang, Kong Moyu sebenarnya memohon maaf kepada Chu Feng. Hahaha. Namun, setelah Kong Moyu memohon pengampunan, senyum Chu Feng tetap tidak berubah. Itu seolah-olah dia tidak melihat ini sama sekali. Dengan demikian, Chu Feng terus memurnikan sumber energi Kong Moyu. Dia tidak mengurangi siksaannya atas Kong Moyu. Chu Feng, aku sudah memohon maaf padamu, mengapa kamu tidak berhenti? Berhentilah. Tepatnya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Apakah kamu bahkan memiliki integritas? Segera, Kong Moyu mengeluarkan geraman yang tak tertandingi. Namun sayangnya, senyum di wajah Chu Feng menjadi semakin kuat. Dia pun berkata, aku tidak harus tulus terhadap seseorang yang tercela seperti kamu, ucap Chu Feng. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, daya hisap yang dipancarkan dari telapak tangan Chu Feng menjadi semakin kuat, dan Kong Moyu mengeluarkan teriakan yang bahkan lebih menyedihkan. Energi sumbernya dengan cepat disedot keluar, dan disempurnakan oleh si ratu. Chu Feng, lepaskan saja dia. Pada saat itu, Kong Sunlian mulai memohon kepada Chu Feng. Namun, Chu Feng benar-benar mengabaikannya. Dia tidak berencana untuk berhenti sama sekali. Tidak. Dan akhirnya, Kong Moyu mengeluarkan teriakan terakhir. Teriakan itu begitu keras, sehingga dia berteriak hingga serak. Dan kemudian, dia menjadi diam. Dia meninggal. True Immortal sudah mati. Dia mati setelah energi sumbernya telah sepenuhnya diserap dan dimurnikan. Chu Feng ini, dia membunuh tetua tertinggi klan surgawi Kong Moyu. Seorang immortal sejati telah jatuh. Dia dibunuh oleh Chu Feng, seru Zhuge Mingren. Jauh dari sana, Zhuge Mingren melihat segalanya, dan menjerit ketakutan. Setelah mengetahui tentang hal itu, semua orang yang melihatnya mengungkapkan wajah tidak percaya. Lagi pula, orang yang telah mati adalah True Immortal. Sekarang giliranmu, ucap Chu Feng. Setelah membunuh Kong Moyu, Chu Feng tidak berencana berhenti sampai di situ. Namun sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Kong Yuehua dan mulai berjalan ke arahnya. Chu Feng, berhenti. Sebagai tanggapan, Kong Sunlian berteriak. Dia memegang persenjataan leluhurnya, dan bergegas menuju Chu Feng. Dia berencana untuk menghentikan Chu Feng dengan paksa. Namun, Chu Feng mengangkat tangannya, dan aliran gas merah dipancarkan dari lengan Chu Feng. Gas merah itu sangatlah ganas. Itu secara paksa menghempaskan Kong Sunlian saat dia hendak mencapai Chu Feng. Sial, itu asimilasi aura iblis. Melihat adegan itu, hati si ratu mulai menegang. Sebelumnya, Chu Feng mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia hanya bisa menggunakan pedang dewa jahat. Namun sekarang sudah terbukti bahwa, bukan hanya pedang dewa jahat itu sendiri, tetapi juga Chu Feng yang memiliki kekuatan pedang dewa jahat. Dengan pengertian yang dimiliki si ratu tentang Chu Feng, dia tahu bahwa dia tidak akan menyerang Kong Sunlian apapun yang terjadi. Jadi, hanya ada satu kemungkinan untuk itu. Dan itu adalah, bahwa Chu Feng sudah diserang oleh pedang dewa jahat. Tidak hanya dia menerima kekuatan pedang dewa jahat, tapi dia juga sedang terkikis oleh sifat iblis pedang dewa jahat.
Chu Feng yang sudah menjadi seperti itu akan sangat berbahaya. Alasan untuk itu adalah, karena sementara Chu Feng memiliki emosi, tapi pedang dewa jahatnya tidak. Chu Feng mungkin akhirnya melepaskan pembantaian setelah itu. Tidak hanya akan berbahaya bagi orang-orang dari Kong Heavenly Clan, tapi itu juga akan berbahaya bagi Kong Xunlian dan Wang Qiang. Benar saja, itu seperti yang si Ratu harapkan. Setelah Chu Feng menghempaskan Kong Xunlian terbang, Chu Feng tidak repot-repot meliriknya. Dengan niat membunuh yang luar biasa dan pedang dewa jahatnya di tangan, Chu Feng mulai berjalan menuju Kong Yuehua selangkah demi selangkah. Bas-bas. Tepat pada saat itu, kilatan cahaya keemasan tiba-tiba menyapu Chu Feng dari belakang. Itu terbang ke arah Kong Yuehua dan menyelimutinya. Itu adalah mangkuk tembaga, dan itu adalah harta karun asli Kong Xunlian. Kong Xunlian telah memindahkan mangkuk tembaga dari Wang Qiang, dan membungkus Kong Yuehua dengan itu. Apakah kamu bersikeras menghalangi aku? Tanya Chu Feng yang pada akhirnya menatap Kong Xunlian. Namun, tatapan Chu Feng telah benar-benar berubah sekarang. Tidak ada satupun jejak emosi dalam tatapan yang dia kenakan saat memandang Kong Xunlian. Itu seolah-olah Kong Xunlian adalah orang asing. Kong Xunlian, pergi dari sini. Jangan khawatir tentang kami. Dia benar-benar akan membunuhmu, teriak Kong Yuehua. Kong Yuehua juga memperhatikan kelainan dalam perilaku Chu Feng. Dia mulai mendesak Kong Xunlian untuk pergi, dan berusaha keras untuk menggerakkan tubuhnya. Dia ingin keluar dari harta karun asli Kong Xunlian yang telah menyelimuti tubuhnya dan melindunginya. Bas-bas. Namun tepat setelah Kong Yuehua berjuang keluar dari mangkuk harta karun itu segera bergerak dan menyelimuti Kong Yuehua lagi. Tentu saja, Kong Xunlian yang mengoperasikan harta karun aslinya. Chu Feng, jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus membunuh aku terlebih dahulu, kata Kong Xunlian kepada Chu Feng dengan tegas. Kong Xunlian bertindak dengan cara yang sama seperti sebelumnya terhadap Kong Moyu dan yang lainnya. Dia tidak akan membiarkan klan surgawi Kong untuk membunuh Chu Feng. Tetapi dengan sosok yang sama, dia tidak akan membiarkan Chu Feng membunuh orang-orang dari klan surgawi Kong. Sebelumnya, ketika Chu Feng telah membunuh Kong Moyu, dia tidak dapat bereaksi pada waktunya. Namun sekarang, dia sudah bisa bereaksi. Jadi, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya yang sudah lanjut usia, dia masih akan melindungi Kong Yuehua. Itu akan sama dengan bagaimana dia telah melindungi Chu Feng dan Wang Qiang dari klan surgawi Kong sebelumnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menghalangi aku? Chu Feng bertanya kepada Kong Xunlian. Mata Chu Feng tidak hanya merah darah, tetapi suaranya juga sangat dingin. Aku tahu bahwa aku tidak bisa menghentikanmu sekarang. Namun, bahkan jika itu masalahnya, aku masih tidak bisa menonton dengan tangan terlipat. Ayo, karena kamu bersikeras untuk membunuh, bunuhlah aku dulu, ucap Xunlian. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Kong Xunlian menutup matanya, dan dia sudah siap menghadapi kematian. Saudaraku, tenanglah. Itu senior Kong Xunlian, kamu tidak boleh membunuhnya, ucap Wang Qiang. Wang Qiang juga mulai mendesak Chu Feng untuk menentangnya. Alasan untuk itu adalah, karena dia juga menyadari bahwa Chu Feng mungkin dikendalikan oleh persenjataan iblis dan kehilangan alasannya. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng mungkin benar-benar berakhir dengan membunuh Kong Xunlian. Hahaha, tiba-tiba saja, Chu Feng tertawa. Hanya saja, tawa itu sangat menyeramkan dan aneh. Orang tidak bisa menentukan dengan tepat apa yang dipikirkan Chu Feng. Tiba-tiba saja, Chu Feng menatap Wang Qiang dan berkata, "Yakinlah, aku tidak akan membunuhnya. Alasan untuk itu adalah, karena Origin Life Tracer-nya tidak bisa menghentikanku," ucap Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng menusukkan pedang dewa jahat yang dia pegang di tangannya ke arah Kong Yuehua. Mengaum. Sinar pedang merah itu menyala dengan suara mengejutkan seperti ratapan para hantu dan raungan serigala. Sinar pedang Crimson melesat menembus langit, dan secara akurat mendarat di Origin Life Tracer yang meliputi Kong Yuehua. Dan, boom, ledakan yang menusuk telinga segera terdengar. Kemudian, cahaya keemasan mulai memancar di sekitarnya, dan mangkuk tembaga itu muncul. Hanya saja pada saat itu, mangkuk tembaga itu seperti cahaya keemasan, dan telah hancur menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Origin Life Tracer Kong Xunlian sebenarnya dihancurkan oleh Chu Feng dengan satu tusukan pedang.
Orang harus tahu bahwa Origin Life Tracer ini dikatakan tidak dapat dihancurkan, itu kecuali jika Kong Sun Lian terbunuh. Namun demikian, Chu Feng belum menyerang Kong Sun Lian. Tapi sebaliknya, dia langsung menyerang Origin Life Tracer-nya. Sama seperti itu, Chu Feng menerobos pertahanan Origin Life Tracer. Karena itulah, bagaimana mungkin orang banyak tidak heran. Cerit, pada saat yang sama dengan Origin Life Tracer-nya dihancurkan, Kong Sun Lian memuntahkan seteguk darah. Setelah muntah seteguk darah itu, kulit Kong Sun Lian langsung menjadi pucat. Dia mulai kehilangan keseimbangan, dan mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan di udara. Hanya dalam sekejap, Kong Sun Lian tampaknya telah berusia puluhan tahun. Dia hanya muncul seperti orang di ranjang kematiannya. "Senior Kong, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Wang Qiang sambil berjalan menuju Kong Sun Lian dan mendukungnya. Pada saat yang sama, individu misterius itu juga telah tiba di sisi Kong Sun Lian. Namun untuk Chu Feng, yang telah menghancurkan Origin Life Tracer Kong Sun Lian, dia tidak terus menyerang Kong Yuehua. Tapi sebaliknya, dia berdiri di sana dan tidak bergerak. Lebih tepatnya, dia tidak berdiri di sana tanpa bergerak. Alasan untuk itu adalah, karena lengannya saat memegang pedang dewa jahat itu bergetar hebat. Sialan. Tiba-tiba, Chu Feng berbicara. Dia mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Kemudian, dia melihat pedang dewa jahat yang dia pegang di tangannya dan bertanya. "Mengapa kamu terus-menerus menanamkan niat membunuh ke dalam diriku untuk mempengaruhi kebijaksanaanku?" tanya Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, tawa aneh memasuki telinganya. "Bocah, mereka berencana untuk membunuhmu. Jangan beritahu aku bahwa kamu berencana untuk menghindarinya. Bunuh. Basmi seluruh klan mereka. Hanya seperti itulah kamu akan dapat membangun kekuatan kamu." Suara itu terus bergema di telinga Chu Feng. Hanya Chu Feng yang bisa mendengar suara itu, dan itu adalah suara pedang dewa jahat. "Hari ini senior Kong Sun Lian mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Dan sekarang, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikanku. Aku tidak bisa melukainya," kata Chu Feng. "Hubungan apa yang dimiliki antara hidup dan mati denganmu? Jika dia berencana untuk menghentikanmu, kamu harus membunuhnya," kata pedang dewa jahat. "Senior Kong Sun Lian telah menunjukkan kebaikan dan rahmatnya kepada aku. Bagaimana aku bisa membunuhnya?" kata Chu Feng. "Hati yang lembut. Karena kamu tidak tahan untuk membunuh mereka, aku akan membantu kamu membunuh mereka hari ini," balas pedang dewa jahat. Setelah pedang dewa jahat selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng sekali lagi merasakan gelombang demi gelombang niat membunuh mengalir ke tubuhnya. Niat membunuh itu terlalu kuat. Itu diambang sepenuhnya menelan kewarasan Chu Feng. Maka demikian, Chu Feng merasa sangat sulit untuk tetap tenang sekarang. Hatinya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Pada saat ini, ia hanya memiliki satu hal dalam pikiran, yaitu membunuh semua klan surgawi Kong. "Ratu, aku dikendalikan oleh persenjataan iblis ini. Cepat bantu aku menghilangkan niat membunuh ini," ucap Chu Feng. Merasa bahwa situasinya salah, Chu Feng berbalik untuk meminta bantuan dari si ratu. "Chu Feng, bukan karena aku tidak ingin membantumu. Namun sebaliknya, aku juga tidak berdaya melawan sesuatu seperti ini. Lebih jauh lagi, untuk mengatakan yang sebenarnya, bahkan jika aku bisa membantumu, aku akan memilih untuk tidak membantumu. Aku merasa bahwa kentut tua Kong Heavenly Clan ini layak untuk dibunuh, bahkan klan Kong Heavenly harus dimusnahkan. Jika kamu takut kehilangan kendali dan melukai orang-orang yang dekat dengan kamu, sebaiknya kamu memberitahu Wang Qiang dan yang lainnya untuk pergi dengan tergesa-gesa," kata si ratu. "Sialan," ucap Chu Feng. Mata Chu Feng seketika saja memerah. Kemarahannya melonjak, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Itu seolah-olah dia membuat keputusan yang sangat sulit. Dan, kush, tiba-tiba saja, Chu Feng pindah. Dia mengulurkan tangannya ke arah Kong Yuehua. "Berhenti." Melihat ini, Kong Sun Lian berteriak keras hingga serak. Namun sayangnya, karena dia sudah terluka parah, dia tidak dapat melakukan apapun. Adapun Kong Yuehua, dia juga sudah terluka parah oleh Chu Feng. Karena itulah, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun sendiri. Karena itu jugalah, dia menutup matanya dan mempersiapkan diri untuk mati. Kepada Wang Qiang dan yang lainnya, mereka merasa bahwa Kong Yuehua juga pasti akan dibunuh. Dan, wush. Namun setelah Chu Feng meraih Kong Yuehua, dia tidak membunuhnya.
Sebagai gantinya, dia melemparkannya ke arah Kong Sunlian. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak ada yang mengantisipasi. Hanya ini yang bisa aku lakukan. Kamu semua, segeralah pergi. Jika kamu terus tinggal di sini, aku mungkin akhirnya akan membunuh kalian semua. Chu Feng berteriak pada Kong Sunlian dan yang lainnya. Pada saat itu, rambut panjang Chu Feng berkibar di langit, dan dia memancarkan niat membunuh yang luar biasa mencekam. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan gas merah tua yang memantulkan awan merah di langit. Sekilas, dia sama sekali tidak tampak seperti manusia. Nah, pun sebaliknya, ia muncul lebih seperti iblis besar. Ayo pergi. Chu Feng dikendalikan oleh iblis persenjataan. Jika sudah seperti itu, dia bahkan tidak akan mengenali kita, ucap Wang Qiang. Pada saat itu, Wang Qiang dan yang lainnya dapat menyimpulkan bahwa Chu Feng dipengaruhi oleh persenjataan iblis, dan bahwa perilakunya serta perbuatannya tidak benar-benar ingin dia lakukan. Pergi. Melihat bahwa Kong Sunlian dan yang lainnya masih ragu-ragu, Chu Feng berteriak dengan sangat keras. Setelah teriakan yang keras itu terdengar, energi yang kuat berdesir menyapu. Bahkan abadi sejati tersentak gemetar ketakutan. Tuan, aku mengerti niat kamu. Yakinlah, aku pasti akan melindungi mereka. Ucap individu misterius itu yang menyadari keinginan Chu Feng. Dia meraih Kong Sunlian, Kong Yuehua, dan Wang Qiang untuk bergegas pergi. Setelah Kong Yuehua dan yang lainnya pergi, Chu Feng memandang pedang dewa jahat di tangannya. Dia pun berkata, haruskah kita benar-benar melakukan ini? Tanya Chu Feng. Bocah, lepaskan dirimu. Dewa jahat ini menjamin bahwa tidak ada seorang pun di alam biasa 100 penyempurnaan ini yang akan berani menggertak kamu lagi setelah hari ini, suara dewa pedang jahat terdengar lagi. Hehehe. Pada saat itu, sudut mulut Chu Feng terangkat menjadi senyum. Senyuman tampak sangat menakutkan dan mengerikan. Tidak ada yang tahu apakah senyum itu milik Chu Feng atau si dewa jahat. Dan, wush. Setelah itu, Chu Feng tiba-tiba melambaikan pedang dewa jahat yang dia pegang di tangannya. Segera, sinar crimson menyapu melewati dua kepala tetua tertinggi klan surgawi Kong lainnya, dan memenggal kepala mereka. Kemudian, Chu Feng mengangkat tangannya, dan kedua tetua agung itu mengeluarkan jeritan sengsara. Hanya saja, mereka hanya menjerit sekali. Alasan untuk itu adalah, karena mereka segera dibunuh, dan energi sumber mereka dimakan oleh Chu Feng. Kemudian, Chu Feng membuka tangannya. Termasuk Kong Moyu, 3 kepala tetua agung Kong Heavenly Clan tersedot ke tangan Chu Feng. Dengan 3 kepala di tangannya, Chu Feng dengan cepat terbang menuju ke arah klan surgawi Kong. Chu Feng datang, dia tidak mungkin berencana untuk membunuh kita kan? Seru Zhuge Mingren. Melihat Chu Feng terbang, Zhuge Mingren dan orang-orang yang ada di dekatnya semua mengungkapkan ekspresi ketakutan. Itu karena, Zhuge Mingren telah melihat semua yang terjadi sebelumnya. Dengan demikian, kerumunan sudah tahu bahwa niat membunuh Chu Feng telah dibangkitkan. Dengan demikian, mereka benar-benar takut bahwa Chu Feng akan membunuh mereka. Setelah semua dalam waktu singkat, 3 abadi sejati telah jatuh oleh tangan Chu Feng. Dan, wush. Namun, Chu Feng melintas melewati mereka. Dia tidak menyerang para penonton, namun sebaliknya, dia langsung terbang menuju klan surgawi Kong. Namun demikian, niat membunuh yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Chu Feng menyebabkan rambut orang banyak berdiri. Beberapa orang sangat ketakutan sehingga kaki mereka menjadi lemah. Semua orang takut dengan Chu Feng. Setelah beberapa saat panik, seseorang berbalik untuk bertanya kepada Zhuge Mingren. Senior Zhuge, tahukah kamu apa yang direncanakan teman kecil Chu Feng? Tanya seorang pengamat. Karena bagaimanapun, hanya Zhuge Mingren yang tahu detail lengkap tentang apa yang terjadi. Mendengar itu, Zhuge Mingren menghela nafas. Dia melihat ke arah klan surgawi Kong dan berkata, aku khawatir bahwa hari ini bencana besar akan menimpa klan surgawi Kong, jawab Zhuge Mingren. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.